dan pengurus PPBI Jakarta Bogor Bekasi, serta tidak lupa Bapak Ibu dokter, peserta khususnya keluarga besar pensiunan Bank Indonesia yang kami banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami keluarga besar Eka Hospital Cibubur dapat menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami menyadari bahwa masa format tugas bukanlah akhir dari tugas ya Bapak Ibu ya, akhir dari aktivitas, melainkan awal kehidupan yang telah fleksibel tentunya, sehat dan berkualitas. Oleh karena itu kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk terus dijaga. Maka itu melalui kegiatan Health Talk pada hari ini kami berharap Bapak Ibu dapat memperoleh wawasan yang khususnya terkait kesehatan jantung. Selain itu, melalui kegiatan hospital tour, kami juga mengajak Bapak Ibu untuk lebih mengenal fasilitas serta layanan unggul yang ada di Eka Hospital Cibubur. Mohon izin tak kenal kata sayangnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Keiko Marketing Eka Hospital Cibubur yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelumnya izin saya mau sapa-sapa dulu boleh ya? Kalau misalkan saya bilang hai, Bapak Ibu boleh halo ya. Oke? Halo. Hai. Kalau saya bilang apa kabar, jawabnya luar biasa. Boleh ya Ibu, Bapak? Apa kabar? Apa kabar? Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Ini saya lihat nih cantik-cantik dan ganteng-ganteng, Masya Allah. Yang paling jauh dari mana ini teh? Dari mana? Cikagren mah tinggalnya Sot Bapak Ibu, deket banget. Yang paling jauh kayak tadi saya dengar ada dari Cakung. Ibu dari mana? Pondok Gede. Oke, Pondok Gede lumayan jauh betul. Ibu dari mana? Pondok Kopi. Oh, dekat rumah saya rumah di Pulau Gebang Bu. Pondok Kopi ya. Terus dari mana lagi nih? Ada dari Jakarta Utara mungkin, dari Pluit itu. Adakah Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oke, bagus. Berarti mesti rata-rata dekat dengan Eka Hospital Cibubur, betul ya? Oke, Bapak Ibu izin nanti saya ingin memberitahu secara instruksi untuk pemeriksaan ya. Nanti setelah acara Health Talk akan ada hospital tour. Nah, pada saat hospital tour berlangsung, Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk pemeriksaan EKG dan echo-nya. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang di awal tadi belum melakukan pemeriksaan, nanti kita akan lanjut lagi karena acara akan terus berlangsung sampai selesai. Bapak Ibunya bisa mendapatkan fasilitas EKG dan echo gratis. Tepuk tangan buat Eka Hospital Cibubur. Baik Bapak Ibu, izin hari ini saya mengenakan kebaya encim ya, sebagai bentuk sederhana memperingati Hari Kartini, sebagai bentuk penghormatan juga nih terhadap Ibu kita Kartini, perjuangan perempuan Indonesia. Dan dari kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan luar biasa, khususnya yang ada di depan saya. Selamat Hari Kartini Ibu. Yang terpenting semoga kita semua sehat selalu ya. Kita sehat selalu, bahagia selalu gitu. Nah, sebelum acara ini kami mulai, izin bolehkah ada satu Ibu Kartini yang bisa memberikan motivasinya mungkin ya tentang Hari Kartini gitu, kata-katanya, ada statementnya kah? Izin Ibu karena ini berhadiah. Ibunya, oh boleh ya kan, saya udah melihat Ibu dari tadi cantik sekali, Masya Allah. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Anyanti. Ibu boleh kata-katanya hari ini? Kita sebagai wanita Indonesia sekarang mempunyai fasilitas yang begitu banyaknya. Dan saya menghimbau kepada perempuan-perempuan Indonesia, jangan hanya percuma menjadi perempuan yang hanya diam dan tidak mempunyai skill. Seperti saya sendiri, alhamdulillah setelah pensiun saya diamanahkan menjadi seorang ibu RT, bukan nyonya RT tapi ibu RT yang mengepalai
berbagai warga yang kelasnya juga di atas saya semuanya. Dan itu harus bisa kita sikapi dan harus bisa kita jalani. Itulah sikap Kartini saat ini, biar tua tapi berguna. Luar biasa, mari beri tepuk tangan yang meriah ya Bapak Ibu. Terima kasih ya Ibu. Nanti hadiahnya kita kasih ya Bu ya. Nah, oke. Sekarang satu lagi deh, tapi dari bapak-bapaknya ya. Ibu Kartini, Bapak Kartono ya. Boleh gak bapak-bapaknya berikan kata-katanya hari ini tentang Kartini? Izin, siapa kira-kira bapaknya yang berkenan? Bapak, siap? Oke. Boleh? Boleh, saya muter ya. Izin ya Pak, permisi. Boleh Pak, kata-katanya hari ini. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga apa yang jasa perjuangan Ibu kita Kartini menjadikan suatu contoh momentum untuk kita bersama. Semoga dalam arti kita merayakan ini, justru kita harus lebih kita lebih introspeksi diri. Semoga kita lebih baik ke depannya, dan inilah momentum yang terbaik untuk kita semua. Hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Hidup Kartono nih kata Bapak ya. Terima kasih Pak atas kata-kata yang luar biasa. Izin permisi ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak hari ini tuh mau ada kegiatan apa sih sebenarnya? Bapak Ibu sekalian tuh hadir ke sini, meluangkan waktunya. Udah tahu belum acara kita mau ngapain? Mau apa Bapak? Health Talk, iya betul. Jadi hari ini kita akan Health Talk bersama dengan Dr. Zaki Hajami SPJP VH. Beliau adalah spesialis jantung dan pembuluh darah Eka Hospital Cibubur. Selain daripada itu, kita juga nanti akan ada hospital tour. Jadi Bapak Ibunya akan mengelilingi Eka Hospital Cibubur. Yang pastinya nanti akan ditemani oleh teman-teman panitia ya. Nanti akan dibagi dalam 5 kelompok Bapak Ibu izin. Jadi nanti kita memutari beberapa fasilitas unggulan yang ada di Eko Hospital Cibubur supaya Bapak Ibunya makin sayang sama Eko Hospital Cibubur ya. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja mulai acaranya. Ya. Izin Bapak, sebelumnya dari Direktur Eko Hospital Cibubur sedang menuju ke bawah. Jadi mungkin sebelum itu boleh kita ice breaking dulu ya. Ice breaking akan langsung dipandu oleh Mas Willy. Tepuk tangan untuk Mas Willy. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi selamat pagi. Pagi. Jika Bapak Ibu dengar suara saya, tepuk tangan 2 kali. 2 kali aja. Jika Bapak Ibu dengar suara saya, tepuk tangan 3 kali. Oke. Jika Bapak Ibu dengar suara saya, tepuk tangan 1000 kali. Oke, terima kasih. Nah, biar kita semua pada semangat nih. Iya. Kita olahraga dulu ya. Kita olahraga dulu. Saya mau minta bantuan Bapak Ibu untuk semangat. Nanti yang semangat dikasih hadiah. Betul. Oke, semua tangannya begini Bapak Ibu izin. Tangannya gini. Nah, 1. Nah, 1 sambil duduk kamu. 1 sambil bunyi kertas. 1. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita nyanyikan sebuah lagu. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk.
Suara sepatu kuda. Sekarang lebih cepat ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Teman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey! Tutik, tatik, tutik, tatik, tutik, tatik, tutik. Tutik, tatik, tutik, tak suara sepatu kuda. Yeay, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini yang paling lama tadi kayaknya belum. Oke, yang paling heboh kita kasih hadiah ya. Oke, sebelah sini ya. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik teman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey! Tutik, tatik, tutik, tatik, tutik, tatik, tutik. Tutik, tatik, tutik, tak suara satu, dua. Oke, aku sudah dapat 1. Ibu selamat. Iya, ibu ini ya. Oke, yang sebelah sini siapa? Sebelah sini siapa? Oke, nggak apa-apa ya. Iya mana? Ini dia. Oke, ibu sama ibu ya. Oke, terima kasih kembali ke Keiko. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu. Baik, tadi udah ice breaking dan udah dapat hadiahnya ya. Udah dapat hadiah, udah dapat pemenangnya. Nanti izin bagi Bapak Ibu yang tadi sudah dipilih menjadi pemenang. Begitu juga dengan yang tadi ya Ibu ya. Untuk kata-katanya hari ini nanti akan dapat hadiah di panitia. Jadi sepulang ini bisa langsung ambil di panitia. Baik, kita mulai ya. Baik, untuk membuka acara resmi hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari perwakilan manajemen Eka Hospital Cibubur kepada Dr. Magdalena Yolanda. Kami persilakan kepada Dr. Ola, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tama-tama perkenalkan, nama saya Dr. Magdalena Yolanda. Mungkin izin kami tadi mewakili direktur kami, Dr. Fian. Beliau tadi ada meeting dadakan, jadi mohon maaf atas ketidakhadiran beliau. Mungkin diwakili oleh saya terlebih dahulu dan juga ada Pak Sadam di sini. Yang terhormat Bapak Dadi selaku Ketua PBBI Jakarta, Bapak Lukito Ketua Wilayah PBBI Bogor, dan juga pengurus PBBI Jakarta, Bogor, dan Bekasi, serta anggota PBBI yang hadir saat ini. Dalam rangka acara kita mungkin hari ini sekalian Hari Kartini ya, ibu-ibu, saya panggilnya apa nih ya, oma-oma ya, oma-oma semua dan opa-opa, tidak mengurangi semangat oma-oma dan opa-opa semua pada pagi hari ini. Mungkin saya juga lagi Kartinian, kita sebagai wanita ya oma ya, harus tetap semangat, harus terus berkarya, tidak memandang usia sampai berapapun harus ada karyanya. Nah, mengingat juga dalam rangka Hari Kartini pada hari ini, juga kita akan mengadakan health talk bersama yang akan disampaikan Dr. Zaki. Tentunya Dr. Zaki kan dokter spesialis jantung, mungkin bisa lebih banyak tanya jawab mengenai apa sih trik and trik supaya tetap bugar, olahraga yang secukupnya, makan atau pemeriksaan apa yang lebih berguna di usia yang mungkin yang udah lumayan ya. Jadi saya malu sendiri nyebutnya. Yang udah lebih lanjut usianya seperti itu.
Selamat menikmati untuk health talk acara ini yang akan didampingi oleh tim marketing kami. Sehat selalu buat kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan atas sambutannya Dr. Ola. Selanjutnya, mari kita sambut Ketua dari PPBI Jakarta kepada Bapak Dadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Baik. Senang datang ke sini. Saya selamat datang ya dari Bekasi, dari Bogor, dari Depok, dari Jakarta Timur, dan mana lagi ya? Dan Jakarta Selatan. Ada Pak Ipami di Jakarta Selatan. Yang saya hormati ya, perwakilan dari Direktur Rumah Sakit Hospital Cibubur, Pak Sadam ya sebagai marketing, dan Bu Yolanda dan Dr. Yolanda tadi. Yang saya hormati teman-teman semua, keluarga besar Pensiunan BI. Ya. Saya bisa sebut Rayon dan Korwil yang itu keluarga besar sendiri. Bapak sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih bahwa hari ini Allah telah memberikan nikmat sehat pada kita semua, bahwa kita bisa hadir di acara undangan Eko Hospital. Ada yang pernah kesini sebelumnya? Belum ya? Ada yang pernah jadi pasien di sini? Belum ya? Jadi belum ada pengalaman bagaimana servis daripada Eko Hospital di sini. Karena ada yang baru datang, ada yang baru kenal, dan belum pernah menjadi pasien di sini. Oleh karena itu saya sekali lagi sebagai mitra Bapak sekalian, saya mengundang, saya mengajak Pak Emil selaku wakil kami di PPBI dengan Pak Hamid dan Pak Raja, sengaja kita menghadiri undangan rumah sakit yang baru kita datengin. Ya. Kalau lihat di gedungnya, saya yakin layarnya luar biasa. Ya. Tapi yang penting buat kita, gedung ini bagus. Tapi kalau bisa, kita cukup dengan rawat jalan aja lah. Ya. Yang kedua, kita kesini itu untuk kontrol gula ya, kontrol ini ya. Bukan begitu. Sebagus-bagusnya kalau rumah sakit kan kita harus dirawat dan cukup berat ya. Oleh karena itu, saya selaku mewakili Bapak sekalian, mari kita hidupkan terus acara seperti ini. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu dapat penjelasan mengenai kesehatan. Dengan begitu kita bisa meningkatkan pencegahan kita kepada diri kita. Karena meskipun KKBI itu memfasilitasi, kalau sakit ya ditanggung menggunakan medika. Kalau sakit ya terpaksa kita pakai medika. Tapi kalau bisa jangan dipakai untuk itu. Cukup dipakai untuk kontrol dan untuk pencegahan. Oleh karena itu saya sekali lagi menghimbau teman-teman sekalian, ada beberapa cara untuk itu. Selain acara seperti ini, kami juga mengadakan acara olahraga bersama. 1 bulan 2 kali Pak Sadam. Pertama kita adakan di tiap-tiap korwil, di Jakarta Barat, di Jakarta Timur ya, di Bekasi, di Depok, di Bogor ya. Itu tiap sebulan 2 kali. Yang satu kita lakukan di Rawah ya. Itu salah satu cara kita untuk biar selalu sehat ya Pak Sadam. Oleh karena itu, seandainya pun kita harus berhubungan di rumah sakit ini, kita berharap fasilitas daripada rumah sakit ini mendukung kita. Apa contohnya? Kalau kita berobat di sini itu fasilitasnya tidak hanya untuk rawat jalan, tapi bisa untuk rawat inap dan juga untuk dokter-dokter yang subspesialis, ya. Sebelumnya subspesialis, spesialis maupun yang dokter umum. Ya. Kalau bisa, pihak rumah sakit itu memfasilitasi. Karena ada beberapa aturan untuk berobat tidak subspesialis atau spesialis harus menggunakan rujukan. Ya. Kalau di sini tidak membantu mengulik rujukan, saya bayangkan orang sudah datang ke sini harus kembali lagi ke BMC, harus kembali lagi ke untuk ambil rujukan.
Tapi saya dengar di sini, tahu Pak Sadam ya, Pak Sadam kalau dijelaskan apakah di sini juga bisa kalau tidak mampu rujukan bisa difasilitasi dari rumah sakit setempat di sini, sehingga kita tidak perlu lagi ke DMD. Ya. Ini salah satu yang ingin kita harapkan dari kunjungan kita ke sini. Yang kedua, saya juga selalu mendukung kegiatan ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu jadi lebih mengenal lagi rumah sakit yang dekat dengan kita. Saya lihat di sini kalau untuk warga Cibubur paling gampang. Kenapa? Untuk di kota wisata, kota legenda, ya. Kemudian Jakarta Timur ya. Jakarta Timur ada yang tinggal di sini. Jakarta Timur ya, Jakarta Timur. Kemudian Depok di sini. Ya agak jauh ke Bogor ya, Bogor. Tapi ini wilayah Bogor. Ini tuh punya wilayah Bogor, tapi di sini sendiri lumayan jauh dari Bogor ke sini. Barangkali bisa dipikirkan dari pihak rumah sakit untuk orang-orang dari Bogor yang akan ke sini, apakah ada fasilitas untuk membantu teman-teman Bapak Ibu sekalian ke sini. Pak Sadam, yang paling mudah usaha itu 60 paling kecil Pak. Itu yang paling mudah ya, betul nggak? Ada kurang dari 60? Nggak ada Mas Sadam. Jadi paling mudah sih 60 Pak. Ada yang sudah 80 juga ada. Kalau kita udah 80. Baru 80 kalau gitu. Tapi beliau masih main golf. Masih baru ya. Kemudian Pak Pandu apa sih? Aryono. Mas Aryono itu 80-an. Kemudian Pak Arif dari Bekasi juga beliau ini sudah 70-an. Ibu-ibu di sini juga saya juga ada yang sudah di atas 70 ya rata-rata ya 70. Ini betul-betul satu hal yang membahagiakan Pak. Jauh-jauh di usia segitu datang ke sini untuk mendengarkan health talk ini. Itu satu hal yang sangat saya hargai. Saya kira itu dari saya. Saya harapkan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dan tentu yang saya lihat di sini beberapa kali ikut kegiatan ini Pak, orang-orangnya yang sering ketemu masih itu aja ya Pak. Ada beberapa yang sering saya kesini ketemu lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan ya. Melihat saya tuh nggak bosan. Saya kesini ada Bapak ini. Saya ke Bekasi mana gitu ada juga. Saya ke ini ada. Jadi saya perhatikan yang concern kepada kesehatan ya rata-rata orang ini itu aja. Dan kelihatan memang wajahnya sehat ya, wajahnya itu happy ya, wajahnya happy dan jauh-jauh pun dikejar ke sini demi untuk kesehatan Ibu sekalian ya. Terima kasih, ini akan kita dukung terus. Mungkin ke depan saya akan batasin Bapak sekalian. Jadi ke depan itu mulai bulan depan 1 bulan kita hanya menyediakan tuh 2 rumah sakit. Jadi kalau sekarang satu bulan sampai 3-4 rumah sakit Pak. Jadi kita tuh agak kewalahan juga mungkin untuk ke depan kita akan bagi menjadi 2 rumah sakit tiap bulan. Tapi kita rutin Pak, berganti-ganti rumah sakit Pak. Kita akan rutin. Saya itu dari saya. Sekali mari kita manfaatkan pertemuan hari ini di sini. Manfaatkan pertanyaan penjelasan dari dokter nanti. Dan karena materinya cukup baik, yaitu mengenai jantung dan di sini juga sebenarnya jantung orang yang terkenal itu juga ortopedinya ya Pak Sadam ya, ortopedi dan jantung. Nah, 2 hal itu bisa ditanyakan. Terima kasih. Kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi di tempat yang lain biasa seperti ini. Saya besok Pak ke Bekasi Pak. Bekasi besok. Betul ya? Pak ya? Bekasi olahraga 22 habis ya? Jadi saya besok ke Bekasi mengunjungi Ari dan teman-teman untuk kegiatan olahraga ya. Jadi saya tuh kemana-mana olahraga ikut, kesini acara-acara ini ikut ya. Karena kenapa? Saya senang ketemu Bapak sekalian karena happy. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Sadam. Ya Pak Sadam, terima kasih. Salam saya untuk Dr. Fian ya yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini kepada panitia. Terima kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak tadi atas sambutannya yang sangat luar biasa. Izin Pak, tadi ada beberapa pertanyaan yang mengenai barangkali kita bisa memfasilitasi penjemputan apa gitu ya bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, disinilah saatnya
untuk dijelaskan lebih lengkapnya tentang Eka Hospital Cibubur. Jadi, mari kita akan menyimak company profile Eka Hospital Cibubur agar Bapak Ibu sekalian mengetahui lebih dekat, lebih cinta dengan Eka Hospital Cibubur ya. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut kepada Bapak Sadam untuk mempresentasikan company profile. Kepada Bapak Sadam, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ikut dari Mbak Keiko tadi ya Bu, Pak. Apa kabar? Hai. Halo. Oke, siap. Ya, masih fokus Pak, Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Sadam Pasar Ibu. Saya di sini selaku Head of Sales di Eka Hospital Cibubur. Di momen ini sebenarnya saya ngelihat Bapak Ibu pensiunan yang masih energik banget ya Bu ya Pak. Saya kadang jadi minder sendiri Pak Bu. Saya masih umur segini kadang olahraga mager. Tadi kan didengar ada komunitas ya Bu rutin ya Pak olahraga gitu. Jadi tadi pas dibilang gitu waduh agak minder sendiri Bu. Cuman iya saya melihat Bapak Ibu semua sebagai sumuran dengan orang tua saya, Bapak Ibu izin. Jadi mungkin saya manggil Bapak Ibu nggak masalah Ibu ya, Bu kakek yang saya Pak. Iya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Eka Hospital Cibubur Pak, Bu. Betul tadi sampaikan sama Pak Dadi bahwa kita sebenarnya pengennya semua sehat-sehat ya Bu ya, Pak. Sehat-sehat, ketemu dengan cucu, dengan anak, menikmati hari tua gitu ya Bu ya Pak. Jadi tadi sebenarnya dengan ada program rutin olahraga itu sebenarnya saya happy banget dengarnya Bu Pak, karena sebenarnya orang tua saya justru gak ada komunitas seperti ini Bu. Jadi melihat gini sepertinya, aduh kalau orang tua saya di sini kayaknya bakal happy juga nih kayak gitu Bu Pak. Jadi mungkin itu tadi, tapi poinnya adalah kita semua harapan sehat semua Bu Pak. Kita nggak pengen ada yang sakit ya, tapi mungkin ketika sakit ini kan kadang kita agak jadi panik, agak bingung sendiri. Ini kita kemana? Kita harus apa? Ini gimana cara? Jadi agak blunder ya Bu ya, gitu kan. Nah ini kan saya sedikit menjelaskan tentang Eka Hospital Cibubur. Di kami itu ada apa aja sebenarnya, sehingga mungkin once ada kejadian emergency langsung tahu nih, oh Eka Cibubur gitu Bu Pak, gitu ibaratnya. Tambah lagi kan mungkin Bapak Ibu sendiri. Mungkin ada yang baru pertama kali kemari, selamat datang di rumah sakit kami Pak Lukito. Izin Pak memperkenalkan layanan hospital kami sendiri. Ya Bapak Ibu, kami Eka Group ini sebenarnya under dari Sinarmas Group. Jadi Sinarmas sendiri memiliki 7 pilar. Ada pilar tentang financial services, energy and infrastructure, communication and technology. Sedangkan untuk Eka Group sendiri adalah under pilar healthcare. Jadi memang kita saat ini memiliki 10 Bapak Ibu 10 unit rumah sakit. Ini hari ini kita lagi soft launching untuk Eka Cilegon Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita juga bagi dua nih jadinya. Sebagian ada di Cilegon, sebagian ada di sini. Jadi kita under Sinarmas Group itu di pilar healthcare. Jadi memang kita adalah satu-satunya pilar ataupun grup dari Sinarmas yang fokus terhadap layanan kesehatan. Nah, di sini menampilkan 8 ya Bu ya, dari 8 rumah sakit di Eka Cibubur dan lainnya. Pertama itu di BSD ini yang tertua Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah hadir di sana? Eka BSD? Belum ya? Yang kedua itu ada Eka Pekanbaru. Eka Pekanbaru ini di Pekanbaru ya Bu ya, jadi memang ini adalah anak tertua dari Eka Group Bu. Kemudian muncullah si anak ketiga Bu, yaitu Eka Cibubur Pak. Eka Cibubur dibangun di 2018, mirroring dengan Eka Bekasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang udah pernah ya Eka Bekasi, itu di Harapan Indah. Nah, yang ketiga inilah kita lah anak ketiga dari Eka Hospital Group. Kemudian yang keempat ada Pluit, di daerah Pluit ini fokus ke rumah sakit ibu dan anak Bapak Ibu. Kemudian untuk yang Pantai Indah Kapuk ini dulunya kalau Bapak Ibu tahu ada Grand Family, rumah sakit ibu dan anak Grand Family.
itu kita akuisisi menjadi PIK, Pantai Indah Kapuk. Kemudian anak ke-7 itu adalah Permata Hijau, ini di dekat Mepet Jaksel Jakbar, Bu Pak, dekat Puri lah saya bilang, daerah-daerah sana. Kemudian di Kebayoran. Kemudian yang ke-8 itu di Eka Hospital Depok, di Jalan Margonda, depan kompleknya Pak Dadi. Pas keluar dari komplek Pak Dadi langsung ketemu nih Eka Depok. Itu memang anak ke-8 Bapak Ibu. Jadi ini kemarin baru di akhir 2024 launchingnya. Jadi memang sekarang kita lagi agak masif Bu Pak untuk menambahkan anak-anak dari anak ataupun hospital unit di Eka Group sendiri. Tadi Cilegon ya, after Cilegon nanti kita ada di Juanda Bu Pak, di Simpang Harmoni. Kalau Bapak Ibu tahu di Jakarta Pusat itu kita akan menjadi anak ke-11. Estimasinya di September 2026 ini. Ini anak ke-9 Bu, kemarin mungkin ada beberapa yang udah kesana ya, Pak Dadi kemarin ya Pak ya. Jadi ini anak ke-9 itu di MT Haryono, pas di sebelah stasiun Cawang, KRL. Jadi kalau keluar KRL langsung ketemu. Saya ke sana naik kereta Bu, karena kan macet ya. Jadi naik kereta langsung jalan nyampe ke MT Haryono. Ini yang ke-9, unit terbaru kita sebelum ini ya, hari ini kita launching di Eka Cilegon. Saya izin belum menampilkan untuk yang Eka Cilegon Bu Pak. Nah, kita mungkin ada beberapa ya Bapak Ibu ya yang udah pernah kemarin sebelumnya, ada yang mungkin baru kali ini. Saya izin menyampaikan bahwa memang sekarang Eka Hospital Eka Cibubur sendiri itu dekat banget Bu dari pintu tol Nagrak. Mungkin tadi udah ada yang dari situ ya Bu ya Pak. Itu cuma sekitar 300 meter dan 3 kilo dari pintu kompak yang di sana Pak. Itu kita termasuk yang strategik. Harapannya bisa menjadi layanan unggulan untuk medis bagi masyarakat di around daerah Nagrak, kota wisata Cibubur. Untuk Center of Excellence kita ataupun layanan terpadu unggulan kita itu ada beberapa Bapak Ibu. Pertama jantung, itulah kenapa kami menghadirkan Dr. Zaki hari ini supaya meningkatkan awareness bagi Bapak Ibu terkait dengan jantung yang ada di mungkin di usia yang sekarang gitu ya. Jantung termasuk salah satu COE kami dengan banyak case-case yang sukses. Itu ada cryoablasi, ini agak medis gitu. Intinya adalah kita secara terkini sekarang terupdate untuk tindakan-tindakan yang minim impact, minim sayatan untuk yang invasif medisnya Bu ya, itu cenderung kecil dan sudah sukses melaksanakan cryoablasi itu sekitar 60 di Cibubur sendiri. Jadi itu udah bukan menjadi hal yang baru. Segala alat medis kita juga terupdate untuk yang jantung, sehingga memang untuk case-case yang bisa dibilang advance itu kita bisa selesai di sini. Salah satunya tadi cryoablasi. Ini dokter-dokter jantung kita Bapak Ibu yang ada di Eka Group Cibubur. Ada Dr. Daniel, termasuk beliau adalah konsultan spesialis jantung. Dr. Taufan juga ada, Dr. Mas Roland, Dr. Korni, Dr. Sandi Sinurat, Dr. Zaki yang hari ini akan present. Kemudian Dr. Islam, ini ada anaknya Pak Muh, Bu, Pak. Beliau ada di sini juga, Pak Muh yang content creator itu Pak, Bu. Kemudian ada Dr. Rosmarini dan Dr. Stella untuk BPKV, bedah torak dan kardiovaskular. Nah, untuk Dr. Zaki terlampir profilingnya, beliau praktek di kita di Senin, Rabu, Jumat, pagi dan siang, untuk Jumat di siang ke sore. Selain jantung kita memiliki ortopedi Bapak Ibu. Tadi kan sebenarnya ada 2 ya. Ada jantung. Ortopedi ini kan ibaratnya sering menjadi keluhan kita ya Bu ya. Untuk kami pun usia muda udah banyak yang HNP Bu sebenarnya. Satu jepit di kita banyak yang ketemu Bu. Usia muda itu udah mengalami beberapa bisa dari visio ya. Mungkin yang belum begitu berat. Tapi beberapa case memang tindakan juga ada di kita.
Di kita sendiri untuk dokter ortopedik spesialis yang uh, tulang dan ortopedi dan tulang belakang itu ada Dokter Omar. Dokter Omar itu spesialis untuk spine, tulang belakang Bapak Ibu. Kemudian Dokter Angga itu head and knee, Dokter Gabriel, Dokter Ahmad Nugroho itu foot and ankle. Jadi mungkin kalau ada TKR, kalau Bapak Ibu pernah mungkin beberapa case ya, kaman di usia yang pasca pensiun. Kemudian ada juga Dokter Yesa. Ini adalah dokter-dokter kami di Cibubur untuk yang menangani ortopedik dan tulang belakang yang dikepalai oleh Dr. Lutfi Gatam. Dr. Lutfi Gatam ini sendiri sebenarnya salah satu dokter yang memang expertise di dunia medis terutama ortopedi. Beliau memang spesialisnya adalah spine, cuman memang beliau adalah kepala Gatam Institute, di mana itu adalah pusat terpadu untuk layanan tulang di Eka Hospital Group. Kemudian Bapak Ibu kita juga ada layanan cancer ETWCC, Eka Cipta Wijaya Cancer Center. Ini adalah layanan kanker terpadu yang ada di Eka Cibubur. Kepalanya adalah Dr. Sonar. Dr. Sonar ini juga adalah dokter untuk kepresidenan. Di Cibubur sendiri itu ada Dr. Anindita, Dr. Alwin, Dr. Jusi, dan Dr. Hikari. Beliau-beliau ini adalah yang memang concern terhadap case-case yang berhubungan dengan cancer di Eka Cibubur. Udah banyak sekali tindakan-tindakan yang udah diselesaikan di Cibubur, Bu, Pak, terkait dengan cancer. Terakhir, sebulan terakhir ini banyak tindakan di kita itu tindakan cancer payudara, Bu, breast cancer. Ternyata memang fenomenanya pasien-pasien yang tindakan cancer itu di tahun ini cukup meningkat, Bu, sebenarnya. Kita juga sedang mengkaji nih, ada beberapa tindakan, beberapa kajian-kajian ataupun simposium sedang kita lakukan, tujuannya untuk melihat sejauh mana sebenarnya apa faktornya. Itu sedang kita dalami. Kemudian untuk yang ada Divine ini pencernaan dan itu intinya di dalam tubuh, Bu. Apa sih nama istilahnya, di dalam pencernaan endoskopi. Terus di sini ada Dr. Abdul Aziz, kepalanya adalah Divine ini adalah Dr. Prof. Mordani. Di Eka Cibubur sendiri ada Prof. Abdul Aziz, beliau penyakit konsultan untuk gastrohepatologi. Kemudian Dr. Perwira itu konsultan BD ya. Kemudian Dr. Giarip KGH juga. Ada juga Bapak Ibu urologi dan kabel klinik. Ini biasanya kita salah satu layanan kemarin di Cilegon ini, kenapa? Karena di sana itu ternyata air dan udaranya itu kurang bagus. Berimpek kemana? Itu banyak banget tindakan-tindakan yang terkait dengan urologi sebenarnya di sana. Nah, syukurnya mungkin di sini harapannya sehat-sehat semuanya ya, Bu ya. Cuman di Eka Cibubur sendiri juga memiliki layanan terpadu untuk urologi dan klinik. Itu adalah sistem salon kemih dan reproduksi pria. Ada Dr. Ahmad Taher, Prof. Akmal itu adalah memang konsultan urologi dan beliau juga perintis untuk ilmu uroandrologi modern. Jadi memang beliau termasuk yang pakar urologi di Indonesia. Di Cibubur sendiri ada Dr. Dampo, Wambu Alam, ada Dr. Andre Dasta, Dr. Nugroho, Dr. Diah, dan Dr. Diki. Beliau-beliau ini berpraktek semuanya di Eka Cibubur. Kita juga ada DCC, Bu, Pak, Diabetes Connection Care. Ini fokus ke case-case yang hubungan dengan diabetes. Ada Prof. Sidartawan, beliau ini adalah chairman-nya. Sedangkan di Cibubur sendiri ada Dr. Farid, ada Dr. Dana, dan ada Dr. Felix. Sebenarnya memang seluruh craft group, seluruh layanan terpadu di Eka Group, Bu, Pak, itu centralized. Jadi memang semua tindakan itu terpadu yang dikepalai oleh satu chairman. Jadi pasti untuk segala tindakan itu punya standarisasi tertentu, Bu, yang udah menjadi parameter di Eka Hospital Group sendiri. Jadi secara layanan mau dia di Cibubur, mau dia mungkin di BSD atau di Pekanbaru, standarnya sama karena dikepalai oleh Prof. Sidartawan.
yang memang merupakan expertise di diabetes. Kita juga ada Alive ini layanan imunologi, Bu, Pak, di EK Cibubur itu ada Dr. Yovita. Beliau adalah spesialis konsultan alergi dan imunologi klinik. Jadi beliau tuh sudah mengalami case-case yang autoimun atau case-case yang berbau imun ataupun imunologi klinik. Itu ada di EK Cibubur. Opjin juga ada Bapak Ibu, ini ada Dr. Purnama Senoji, ada Dr. Alexander Mukti, Dr. Novi, Dr. Trisna, Dr. Rizka, Dr. Vivi, dan Dr. Eliana Fani. Kita juga punya layanan kesehatan anak terpadu, spesialis anak, ada Dr. Lis dan Dr. Yemi, itu untuk konsultannya. Ada juga beberapa seperti Dr. Melia, Dr. Yudi, itu semua lengkap ada di EK Cibubur Bapak Ibu. Nah ini dokter kita lain, ini kalau kita bahas panjang ya Bu ya, intinya adalah kita EK Cibubur sendiri adalah pusat layanan terpadu EK Group yang memang secara tipe adalah tipe B, sehingga seluruh end-to-end ataupun tindakan-tindakan yang mungkin tidak common itu supaya kita bisa laksanakan di sini. Mengingat tadi seluruh contoh ini tadi untuk orto aja itu ada 9 Bu Pak subspesialisnya, ada hip and knee, spine, ujung kepala sampai ujung kaki itu ada subnya, dan itu di kita ada semua gitu sih. Nah itu tadi terkait dengan dokter, karena kan kemanapun kita berobat harapannya bisa langsung segera sembuh ya Bu Pak ya. Terus harapannya juga ya jangan sakit lah gitu kan, jadi nggak perlu di rumah sakit. Tapi setidaknya ketika mungkin ada hal emergensi itu kita tadi dokternya termasuk dokter-dokter yang expertise banget di bidangnya Bapak Ibu dan sudah melayani banyak case. Nah di EK Cibubur sendiri juga memiliki IGD itu di bawah belakang sini Bu Pak. Jadi misalnya ada tindakan emergensi itu bisa langsung ke IGD. Kita ada 15 bed itu cubicle, maksudnya apa? Itu one patient one room. Jadi mungkin secara common kan itu hoarding gitu ya Ibu ya, mungkin ya di IGD ya. Nah di IGD itu memang ruangan tertutup. Tujuannya apa? Untuk menghindari adanya infeksi mungkin dari pasien sebelah gitu ya. Karena kan di IGD kan macam-macam ya Pak ya Bu, pasien yang masuk. Jadi dengan adanya one patient one room tadi, untuk memastikan bahwa pasien-pasien yang di IGD itu tidak terjangkit ataupun cemar ataupun terkena dari pasien yang sebelahnya, terinfeksi dari pasien yang ada di sebelahnya. MRI kita juga 1.5 Tesla Bapak Ibu, jadi memang secara impactnya apa? MRI kita memiliki diagnos yang akurat terhadap mungkin apa yang dicek banyak, bisa otak, saraf tulang belakang, jantung, tulang, sendi, itu semua bisa kita cek di MRI di 1.5 Tesla. Ini termasuk yang terbaru Bapak Ibu, termasuk MRI yang termutakhir lah saat ini. Kemudian CT scan ini sebenarnya banyak ya Bu ya, ada slicesnya, ada yang 32, ada yang 64, ada yang 128. Di kita pakai yang 128 slices, maksudnya apa? Semakin banyak slice-nya, semakin tinggi resolusi pencitraannya, sehingga capturean dari dokternya diagnosa lebih tegak. Kadang kan mungkin agak ragu karena mungkin hasil CT scan-nya mungkin karena 32 jadi kayak kurang akurat Bu Pak. Nah di kita 128 sehingga si dokter itu bisa tegak untuk diagnosnya. Karena dari 128 slices itu sangat detail menampilkan pencitraannya sampai dengan 0,28 mm. Jadi sangat akurat. Kita juga ada perampok gigi. Bapak Ibu mungkin kita masih full ya Bu ya. Harapannya enggak ke dokter gigi lah, paling untuk yang pembersihan rutin aja. Kita endoskopi juga ada, baik itu gastro, kolonos, bronkos, dalangiroskopi juga kita ada di sini. Ini untuk dalam ya, yang penjagaan tadi Bu Pak. Kita bisa cek juga. Kita juga ada cat lab. Cat lab di sini kemudian kita juga ada hemodialisa Bapak Ibu. Hemodialisa ini untuk yang cuci darah simpelnya Bu. Di sini juga
ada sebentar. Ada 9 ya bang ya, bang saya. Untuk 9 ya, ada 9 bed untuk hemodialisa. Kita juga punya ICU bu pak, itu juga one patient one room, itu ada di lantai 6 sama 3. Itu one patient one room. ICU kita seperti ini. Mungkin nanti ada ke ini nggak? Ada ya. Nanti ada style tour bapak ibu, kita bisa lihat langsung nih lokasinya secara langsung. Gimana sih ICU di EK Cibubur gitu. Nanti kita bisa lihat. Untuk kamar juga kita one patient one room start from kelas 3 Bapak Ibu. Jadi memang untuk yang basic standar basic itu yang kelas 3 setara ya Bu ya. Standar setara kelas 2, deluxe setara kelas 1, tapi memang semua ini mulai dari basic itu sudah one patient one room. Tapi konsepnya cluster untuk yang basic dan standar dan deluxe. Maksudnya gimana? Jadi cluster kamar mandi 1, cuman untuk kamar inapnya pasiennya masing-masing, sehingga lebih private dan higienis karena tidak terkontaminasi dari pasien sebelah kalau lebih gitu. Ini tampilannya untuk kamar basic, nanti juga mungkin akan ditampilkan ya pada saat hospital tour, kita bisa melihat langsung Bapak Ibu. Kemudian ini standar secara luasan lebih lega ya untuk yang ini, dan view-nya adalah view cotwis Bapak Ibu. Kita juga ada free matras. Kemudian ini untuk deluxe ini setara dengan kelas 1, dia view-nya juga view cotwis. Kita juga akan ada free matras. Ini untuk dua kamar pasien. Itu ada 1 kamar mandi di luar. Nanti mungkin kita bisa lihat juga untuk pada saat hospital tour. Ini VIPB, ini udah one patient one room banget, kamar mandi di dalam. Ada sofa bednya juga untuk penunggu ataupun pendamping. Secara view juga menghadap outways. Ini VIPA, secara luasan sedikit lebih lebar dari VIP bed, dan tadi kan sofa bed ini lebih ke bedside kabinet, lebih lebar dia Bapak Ibu untuk bednya yang untuk pendamping. Ada tambahan kulkasnya juga. Ini suite ini udah ada pantry-nya juga, sofa meja semuanya lengkap, TV ada, lemari ada, view-nya juga bagus, kamar mandi di dalam. Ini press suite paling tinggi kita. Ini juga ada kamar mandi, ada tempat tidur untuk pendamping, ada pantry juga, dan secara luas itu jauh lebih luas Bapak Ibu di Cibubur sendiri. Nah kurang lebih seperti itu gambaran dari kelas kamar yang ada di kelas Cibubur. Ini kita ada paket medical check up. Ini kita boleh nanti kita sampaikan pada saat pemberian ini ya, pemberian goodie bag. Kita ada gold, diamond, kemudian kita banyak banget paket-paket yang ada di kita, paket sirkumsisi mungkin untuk cucu-cucu Bu, cucu-cucu yang mau sunat di sini kita bisa ada dua pilihan, ada bios lokal dan bios total. Kemudian ada vaksin DBD di kita ada, kemudian ada juga paket endoskopi gastrokolonos. Ini pencernaan Bu, mungkin kayak apa ya, karena suka kembung atau gimana, atau perlu cek lebih lanjut, itu bisa cek di kita endoskopi, baik itu gastros atau kolonos. Next. Ini paket MCU Haji Umroh Bapak Ibu juga ada di kita. Itu termasuk buku kuningnya juga. Misal mungkin mau umroh ataupun mau haji dan disuruh sendiri, itu kita bisa provide. Next. Nah mungkin selanjutnya untuk case ini boleh menghubungi kami Bapak Ibu. Semisal mungkin ada tadi ya, kita harapannya enggak rumah sakit ya Bu ya gitu kan, cuman once mungkin ada tindakan emergency ataupun sakit bisa menghubungi kami, nanti kami bantu dalam prosesi di internal EK Cibubur. Ada saya, Sadam, Lisda, dan Ambun itu adalah dan Shaneng adalah tim dari EK Cibubur sendiri.
Mungkin saya boleh panggilkan Embun dengan Lisda. Nah, ini tim saya nih Bu, Pak. Jadi nanti ke depan, kalaupun ada perlu di Eka Cibubur, boleh menghubungi Lisda. Lisda itu nomornya ini, orangnya yang ini. Embun yang jawaban cakep banget, Embun. Ini Embun ya. Fotonya yang itu, nomornya yang di sana. Nah. Shannya ada nggak? Lagi ada ya? Oh ya, lagi ke Bali Bu. Pak, izin mungkin kita bertiga dulu aja. Udah nguap deh Pak. Oke, mungkin ini saya sedikit menyerahkan waktu sedikit Bu, Pak, untuk Lisda dan Embun, mungkin kita bisa sharing. Baik, terima kasih banyak Pak Sadam. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini yang sudah jauh-jauh nih, mungkin dari Bogor, dari Bekasi, dari Jakarta ke Cibubur untuk melihat secara detail nih Eka Hospital Cibubur itu seperti apa. Nah mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian ini kan biasanya taunya itu hanya luarnya saja. Nah ini kita nanti mau kasih tahu dalamnya Eka Hospital Cibubur itu seperti apa. Nah karena kebetulan kalau misalnya dari Eka Hospital Cibubur ini sendiri, kita rumah sakitnya agak lumayan unik ya Bapak Ibu sekalian, karena untuk benefit para pensiunan BI di Eka Hospital Cibubur ini kan dapat ada 2 kelas, antara basic ataupun kelas 2. Nah di basic ataupun kelas 2 ini kebetulan di kami itu semua udah 1 pasien 1 orang Bapak Ibu, jadi udah nggak khawatir lagi nih untuk nanti dapat sharing kamar. Biasanya mungkin di beberapa unit rumah sakit lain masih ada beberapa yang sharing kamar ya Bapak Ibu ya, cuma nanti kita akan kasih lihat kamar-kamar kita serta fasilitas kita yang ada di Eka Hospital Cibubur. Mungkin nanti Bapak Ibu juga sekalian kalau misalnya memang ada kebutuhan untuk konsultasi nih, mungkin lewat jalan terus begitu memang lokasinya jauh tapi mau langsung directly ke Eka Hospital Cibubur, nanti boleh hubungin kontak saya yang ada di sini, nanti kita bisa bantu untuk surat rujukannya Bapak Ibu. Gitu, jadi nggak usah khawatir nih, takutnya kayak saya harus konsultasi dulu nih misal ke klinik, ke BIMC, biasanya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh hubungin saya nanti biar bisa kita kasih bantu directly untuk kayak Hospital Cibubur. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan, mungkin ada tambahan dari Mbak? Oke, paling itu aja. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, saya alihkan kembali ke Pak Sadam. Baik, thank you Lisda, thank you Embun. Ya, mungkin tadi menjawab juga ya Pak Didi, Pak Dadi untuk tadi tempat masalah surat rujukan ya Pak, tadi langsung dijawab ya Pak. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke event berikutnya. Tadi Dr. Zaki juga sudah hadir. Mungkin ya saya cukup. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berhadir di hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Adam. Terima kasih banyak Mas Adam atas pemaparan company profile Eka Hospital Cibubur yang sangat informatif. Jadi Bapak Ibu izin ya sebagai tambahan nih, Eka Hospital Cibubur merupakan salah satu rumah sakit yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan didukung oleh tenaga medis yang tentunya profesional, fasilitas yang modern, serta teknologi yang terus berkembang. Eka Hospital Cibubur juga menghadirkan berbagai layanan unggulan seperti yang tadi Bapak Sadam jelaskan ya. Salah satunya di bidang kardiovaskular atau kesehatan jantung yang didukung oleh dokter spesialis yang berpengalaman serta peralatan medis yang lengkap. Melalui komitmen tersebut, Eka Hospital Cibubur terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan. Dan untuk memperdalam wawasan kita mengenai kesehatan jantung, kita akan memasuki sesi materi yang akan disampaikan oleh dokter spesialis jantung Eka Hospital Cibubur. Beliau adalah Dr. Zaki Hazami, SPJ PVH, yang telah menempuh pendidikan kedokteran di Universitas 11 Maret. Setelah melanjutkan spesialis kardiologi dan kedokteran vaskular di Universitas Indonesia.
Beliau juga aktif memberikan pelayanan kesehatan jantung di Eko Hospital Cibubur dengan jadwal praktek seperti berikut ya Bapak Ibu. Senin dan Rabu pukul 8 sampai dengan jam 1, Jumat pukul 2 sampai dengan jam 6. Boleh loh Bapak Ibunya foto jadwal dari Dokter Zaki. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama, mari kita persilahkan kepada Dokter Zaki Hazami SPJPVH untuk menjelaskan atau health talk malam hari ini ya Dokter ya. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan.